Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam dan salam jumpa bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut kasih Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyi yang cukup dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pada malam hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh berada di tengah-tengah persekutuan pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikannya seturut dengan firman Tuhan, dan kami semua sebagai hamba-hamba-Mu juga dapat memahami kebenaran-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami, dan inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannyalah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah kita senantiasa yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, mengalami tuntunannya yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Tuhan, bukakanlah mata kami. Tuhan, bukakanlah mata kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, strategi Raja Aram untuk melawan bangsa Israel selalu gagal. Semua itu karena Tuhan telah mengaruniakan kemampuan bagi Elisa untuk mengetahui akan rencana-rencana dan strategi daripada Raja Aram yang hendak menyerang mereka. Kenyataan ini bahwa Elisa dapat membongkar strategi daripada Raja Aram membuat Raja Aram semakin marah, sehingga menyuruh pegawainya untuk menangkap Elisa. Pada waktu itu, Elisa berada di suatu kota yang bernama Dotan. Tentara Raja Aram mengepung kota itu. Sehingga ketika diketahui oleh bujang Elisa bahwa mereka telah dikepung oleh tentara Raja Aram, bujang itu menjadi sangat takut. Lalu Elisa menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka juga disertai oleh Allah. Dan penyertaan Allah justru sungguh besar daripada tentara-tentara yang sedang mengepung mereka. Lalu Elisa berdoa dan minta kepada Tuhan untuk Tuhan membukakan mata bujangnya agar melihat penyertaan Allah yang sungguh luar biasa. Ketika bujang Elisa dibukakan matanya oleh Tuhan, maka dia melihat bahwa gunung tempat mereka berada itu penuh dengan kuda dan kereta berapi melindungi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman bujang Elisa ini mengarahkan kita, membawa kita kepada suatu perenungan bahwa kita harus selalu percaya akan perlindungan Tuhan. Kita tidak dapat mengukur secara kasat mata dan menilai bagaimana Tuhan menyatakan perlindungannya pada kita sebagai anak-anaknya. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan tahu bagaimana cara Ia melindungi dan memelihara kehidupan daripada anak-anaknya yang selalu mengandalkan dirinya. Ternyata Raja Aram dan tentaranya tidak dapat menyentuh sama sekali Elisa. Elisa berdoa dan Tuhan dengan kuasanya menuntun Elisa untuk menghadapi tentara Aram tanpa harus berperang. Cara Tuhan dalam pengalaman Elisa ini sungguhlah unik dan sungguh luar biasa untuk kita hayati sebagai umat Tuhan. Elisa juga tidak menyakiti Raja Aram dan tentaranya. Malahan mereka menghidangkan jamuan besar berupa makanan dan minuman. Dan setelah itu Elisa mengizinkannya untuk pulang kepada tuan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah pada Tuhan dalam menghadapi setiap perkara kehidupan. Tekun membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Tuhan dengan caranya sendiri akan menuntun dan menolong kita di dalam menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan. Selalulah baik pada setiap orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik pada orang-orang yang membenci kita. Mintalah di dalam doa agar Tuhan membukakan mata kita untuk dapat melihat dan memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan akan selalu mengasihi kita dan memberkati kita. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan.
berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya. Sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami pada malam hari ini. Berkatilah ya Tuhan, agar kami senantiasa mempercayai Tuhan, tidak meragukan Tuhan, untuk selalu meyakini bahwa di dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangannya, Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami dengan cara yang luar biasa. Ajar kami untuk selalu seperti Elisa ya Tuhan, senantiasa tekun membangun komunikasi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi setiap perkara ataupun masalah-masalah kehidupan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sampai malam hari ini Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah anak-anak, bahkan di dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tuhan selalu hadir. Tuhan juga selalu menguatkan di dalam kami menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan seperti sakit penyakit dan juga tentang berbagai harapan-harapan yang terus kami gumuli sampai hari ini. Tuhan berkatilah agar yang berada di dalam kelemahan tubuh, orang tua kami, saudara, anak maupun cucu yang berada di dalam proses-proses pemulihan, kami terus berdoa Tuhan melawat hingga mereka semuanya boleh sehat kembali, terpulihkan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Demikian juga yang bergumul di dalam menanti pekerjaan, teman hidup, anugerah anak, bahkan juga pergumulan-pergumulan rumah tangga, Tuhan menolong agar di dalam kesemua pengharapan itu mereka senantiasa tertuntun kepada apa yang baik yang Tuhan sediakan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pandemi COVID, untuk paparan corona ya Tuhan. Tuhan menolong pemerintah dan tenaga medis agar dimampukan di dalam memberikan pendampingan yang terbaik bagi masyarakat, bagi kami semua Tuhan, di dalam menghadapi pergumulan pandemi yang panjang ini. Kami percaya suatu hari kelak semuanya akan hilang dan kami akan sehat dan bahkan juga menjalani kehidupan ini seperti biasa lagi ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, pimpin kami di dalam menyambut malam hari ini dengan hati yang penuh sukacita dan gembira untuk istirahat pada malam hari. Dan biarlah kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan, bahkan aktivitas-aktivitas kami. Berkati juga rencana hamba-hambamu yang akan kembali ke tengah-tengah jemaat untuk melayani ya Tuhan setelah beberapa waktu atau beberapa hari berada di dalam proses persidangan sinode dan kini semuanya sudah mulai kembali satu persatu. Bahkan juga saat ini masih ada persidangan-persidangan yang sedang berlangsung dari saudara-saudara kami dari gereja GPIB. Bahkan juga perayaan hari ulang tahun PKB, Tuhan menolong dan menyertai agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan hambamu Bapak Pendeta Adriel yang akan berangkat untuk
menuju ke Jakarta lagi dari Makassar. Tuhan melindungi sehingga boleh tiba dengan selamat sejahtera untuk bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Pimpin dan sertai kami untuk selalu mengalami kasih-Mu. Dan inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan di dalam doa. Mari selalu setia untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di Sehati dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.